ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كونوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه يا سيدي يا رسول الله يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala abdihi nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlullah wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati kita semua, Habib Zahwa dan juga Ustaz Ateb, Ustaz Fauzi, Ustaz Dahlan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul memandang daripada pewaris ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu keberuntungan, suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Nabi, man nazara ila wajhil alim nazratan fabariha biha khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfirullah ila yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang memandang wajahnya orang alim, artinya alim siapa yang mengamalkan ilmu syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan senang, pandangan cinta, maka Allah menciptakan malaikat untuk orang tersebut karena sebab pandangan cinta, pandangan senang, mintakan ampun sampai yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk golongan yang senang selalu memandang wajahnya orang-orang alim. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati Ketua DKI Masjid Al-Ikhlas dan juga peserta pemuda yang semangat di dalam rangka gebiar daripada 10 Muharram ataupun membahagiakan anak-anak yatim. Alhamdulillah para donatur, para dermawan yang sudah menyisihkan hartanya untuk suksesnya terlaksana acara ini.
semoga diganti semua dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita pun yang ikut andil dalam acara ini, baik itu dengan materi, baik itu dengan pikiran, dengan tenaga, semoga kita mendapatkan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Tentu hal semacam ini bukan adat istiadat yang tanpa sebab, bukan kebiasaan yang tidak ada makna ataupun yang tidak ada faedahnya. Ini artinya membagikan santunan yatim ini salah satu kesenangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menyantuni mereka, mengeluarkan harta kita, mengusap kepalanya, memberikan kepada mereka, itu salah satu ajaran yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap anak-anak yatim, terhadap fakir-fakir, fakir miskin, panti jompo. Nabi sangat cinta terhadap mereka dan Nabi sangat peduli terhadap mereka. Begitu juga orang yang peduli terhadap mereka, maka Nabi pun tidak akan membiarkan orang tersebut. Maka orang yang peduli terhadap anak yatim, maka orang tersebut akan diistimewakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu hikmah. Hikmah ini semoga kita bisa mengambil daripada hikmah ini dan mendapatkan kebahagiaan, keistimewaan di hati baginda Rasulullah. Pada tahun 1090-an ada ulama Maroko yang ahli basirah. Ahli basirah itu ahli memimpi, ahli selalu beliau ini berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Orang yang mimpi dengan Nabi ini tidak semuanya bisa. Tapi ini ulama karena saking cintanya, karena saking dekatnya kepada Rasulullah, sehingga beliau itu bermimpi selalu dengan Rasulullah. Karena dengan mujahadah ibadahnya, mujahadah zikirnya, mujahadah salawatnya, sehingga ulama tersebut mendapat kedudukan yang istimewa di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada suatu saat dia bermimpi Rasulullah, tetapi mimpinya aneh. Kenapa anehnya? Dia mimpi di hadapan Rasulullah, cuma sama Rasulullah suruh untuk menitipkan salam kepada namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini beliau ada rumahnya di pinggiran kota suci Al-Mukarramah, di pinggiran di perkampungan kota Mekah. Mimpi sekali belum dianggap. Wahai ulamaku, wahai daripada kekasih Rasulullah, sampaikan salamku dan kau minta doalah kepada Amr bin Zaid. Mimpi sekali enggak dianggap. Mimpi dua kali masih seperti itu. Sampai hari ketiga terus menerus dia mimpi disuruh Rasulullah untuk datang ke kota Mekah untuk menitipkan salamnya baginda Rasulullah kepada Amr bin Zaid. Akhirnya ini ulama bermusyawarah, namanya ulama tentu pasti musyawarah lagi dengan ulama. Ustaz pasti musyawarah sama ustaz, kiai dengan sesama kiai, ya gitu. Datanglah kumpul dia mendatangi daripada kerabat kawannya, tamannya, sesama ulama. Ternyata kawan ini pun sama 3 orang. Yang ulama yang siqah, ulama yang luar biasa, yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dan yang jujur, yang ikhlas mengajarkan agama Allah. 3 ulama yang sangat luar biasa ini semuanya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensampaikan salamnya yang bernama Zaid bin Amr. Akhirnya mereka semua mengumpulkan dana, mengumpulkan uang, sehingga ada yang sebagian menjual daripada hartanya. Mungkin ya zaman itu ada punya onta, dijual ontanya, yang punya kuda dijual kudanya. Untuk apa?
untuk biaya kos mereka sampai ke kota suci Al-Mukarramah. Nah, sehingga beliau ni 3 ulama ini datang ke kota suci Al-Mukarramah. Sebelum mendatangi daripada Zaid bin Amr, beliau berumrah terlebih dahulu. Ketika umrah terlebih dahulu, tentu namanya ulama luar biasa di Maroko, enggak ada 1-2 dikenal ulama luar biasa ini. Sehingga di kota Makkah pun ketika mereka ingin melaksanakan umrah disambutlah oleh mufti-mufti yang ada di kota suci Al-Mukarramah. Datang ketika sudah melaksanakan umrah, beliau datang ke ulama-ulama yang di kota Mekah sehingga bertanya, wahai mufti ataupun mufti yang di kota Mekah, kau tahukah yang bernama Zaid bin Amr? Kata ulama mufti Mekah nih, siapa Zaid bin Amr? Aku enggak kenal. Ini bingung ulama. Kata ulama Maroko, emang ada apa gerangan? Sesungguhnya ini sebenarnya sangat formal, sangat tidak boleh dibilangkan kemana-mana. Cuman karena ini penting, amanah dari baginda Rasulullah. Akhirnya ini ulama kaget, amanah bagaimana wahai sahabatku? Aku sudah seminggu yang lalu sebelum aku melaksanakan umrah, ketika aku ada di rumahku, aku bermimpi dengan baginda Rasulullah selama 3 hari berturut-turut. Bahkan kawanku ini pun yang 2 ini kawannya sama. 3 hari berturut-turut mimpi Rasulullah agar menyampaikan salamnya Rasulullah dan meminta doa kepada orang tersebut. Apakah di seorang ulama? Aku enggak kenal. Sehingga sama ulama oleh mufti Mekah ini disebutkan, ulama yang sohor di kota Mekah ini disebutkan si A, si B, si C, enggak ada yang ciri-cirinya seperti itu. Bahkan kata ini ulama Maroko, ini si Zaid bin Amr ini dia tinggal di kampung misalnya kampung Cijengkol. Kampung Cijengkol misalnya, nggak ada di kampung Cijengkol, nggak ada seorang ulama katanya, nggak ada yang bernama Zaid bin Amr. Akhirnya dia diajak sama ulama ke kampung yang bernama kampung Cijengkol misalnya gitu ya. Dia bawalah ke kampung tersebut, bertanya kepada bapak RT-nya, katanya, Pak RT, ketika Pak RT datangi ulama dari kota Mekah, ulama dari Maroko, kaget. Ini yang datang para ulama, para mufti yang luar biasa datang ke kampung kami, sangat kebahagiaan yang luar biasa katanya. Ada masalah apa? Ada gerangan apa wahai para alim ulama? Akhirnya mereka ulama bertanya, apakah ada di sini yang bernama Zaid bin Amr? Akhirnya ketika mereka bertanya, ketika mereka menyampaikan, ada. Cuman ada urusan apa kau dengannya? Karena Zaid bin Amr ini dikenal di kampung itu bukan ahli ibadah, bahkan ahli yang lalai kepada Allah. Salatnya pun seingatnya, gitu. Bahkan dia sesekali sering buat onar di itu kampung. Akhirnya ini bingung ulama. Tidak mungkin mimpiku ini salah. Tidak mungkin Rasulullah menyuruhku datang ke tempat Zaid bin Amr kecuali dia punya aman sesuatu yang luar biasa. Coba antarkan aku ke rumahnya. Dibawalah sama kepala suku tersebut. Anggap Pak RT-nya. Dibawa, ketika sampai ke rumah Zaid bin Amr ini, wahai mufti ataupun ulama dari Mekah dan Maroko, inilah wahai syekh, ini rumahnya. Ketika diketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sekali, 2 kali, 3 kali, jawab Waalaikumsalam. Pas keluar luar biasa, orangnya sederhana, enggak pakai pakaian imamah, enggak pakai pakaian jubah, ini biasa saja, pakai orang kampung. Dan Zaid pun kaget, lah ada apa ini tumben ini? Ada bintang apa? Ada bulan apa? Sehingga para ulama dari kota-kota luar biasa, kota Maroko dan ulama mufti kota Mekah datang ke rumahku yang gubuk ini. Nah akhirnya bawa masuk dulu, dikasih minum, bertanya. Akhirnya kata ulama Maroko, tolong kau jangan dulu banyak kesuguhan, aku ingin bertanya, apa betul engkau yang bernama Zaid bin Amr? Iya betul, aku Zaid bin Amr. Akhirnya kata ulama Maroko, sesungguhnya, duduklah dengan baik, dengarkanlah. Sesungguhnya aku datang ke rumahmu ini, aku mendapatkan amanah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang tersebut kaget. Kok bisa aku mendapatkan salam dari Rasulullah, kata dia, sedangkan
amalan apa yang membuat aku ini sehingga istimewa di hadapan Rasulullah? Sampai kata ulama Maroko pun, amalan apa sebenarnya yang kau punya sehingga membuat Rasulullah cinta terhadapmu? Apa kau ahli ibadah, ahli tahajud? Tidak. Ahli zikir? Tidak juga. Ahli sholawat? Ya sesekali saja saya sholawat sama Rasulullah katanya. Ya sehari nggak lewat lah 1000 mah katanya. Akhirnya ulama Maroko bingung. Coba kau ingat-ingat, adakah amalan yang lain yang sehingga membuat engkau ini dekat terhadap Rasulullah? Diingat. Oh, kata Zaid bin Amr, apakah mungkin amalan itu? Amalan apa wahai Zaid? Kata ulama ini mengatakan, sesungguhnya aku ini memiliki tetangga. Tetanggaku itu memiliki 2 orang anak yang umurnya masih di bawah sekitar 5 atau 7 tahun. Nah, ketika dia meninggal, aku berniat kepada Allah, aku bahkan bernazar kepada Allah untuk membagi 2 hasil daripada jerih payah kerja. Jadi hasil jerih payahnya ini, gajinya ini dibagi 2. Sebagian untuk makan bersama keluarga, sebagian untuk menghidupi daripada kedua anak ya yatim dan beserta jandanya ibunya berarti. Enggak ada niat lain. Nah, kata dia, dari semenjak tetanggaku itu meninggal sampai menit ini, sampai detik ini tidak pernah aku sedikit pun memberhentikan daripada untuk menghidupi mereka anak-anak yatim. Masya Allah. Ini hikmah yang bisa kita ambil apa? Lihat, yang peduli terhadap anak yatim sampai dipedulikan oleh baginda Rasulullah. Padahal ini yang dipedulikan Zaid bin Amr ini bukan ahli ibadah, bukan ulama, seorang biasa. Tapi karena ikhlas betul-betul ingin mengagungkan anak yatim, maka oleh Allah pun diagungkan, sehingga Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk menitipkan salam kepada ulama-ulamanya. Ini apa? Satu keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa memperdulikan anak-anak yatim. Semoga kita pun yang memperdulikan anak-anak yatim senantiasa mendapatkan rahmat dan mendapatkan cinta dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.